Selamat siang teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Sesuai dengan postingan tempo hari, video baru di channel ini akan diunggah pada hari Senin dan Kamis pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, nanti kalau ada video yang dibuatnya kecepatan, akan saya upload secara random, tapi tetap pada jam 12. Seri yang akan kita bahas kali ini merupakan anime berkonteks isekai dengan perpaduan karakter overpower. Anime ini diadaptasi langsung dari light novel berjudul serupa dan digarap oleh studio yang cukup asing bernama EKC Epilka. Kisahnya akan berfokus ke tokoh utama yang terpanggil ke isekai sebagai Raja Iblis, tapi penampilannya seperti bos mafia dengan kekuatan sihir. Dan kita akan dibawa ke perjalanannya untuk bertemu dengan sosok yang memanggil MC ke isekai. SMS-an pakai perdana M3. Ini dia, mau sama Retri. Tokoh utama kita adalah seorang developer game bernama Akira Ono. Dia mempunyai salah satu karakter kesayangannya yang telah menciptakan banyak kerusuhan di game tersebut. Tepat setelah waktu menunjukkan jam 12 malam, Akira terseret ke dalam game tersebut dan berubah menjadi karakter andalannya yang bernama Kunai Hakuto, yakni seorang om-om dengan tampang mirip bos mafia. Belum lama setelah menginjakkan kaki di dunia ini, Kunai bertemu dengan seorang bocil mirip Prem dari anime Re:Zero, hanya rambutnya berwarna kuning. Tak sendiri, bocil itu ditemani oleh seekor monster burik 8 bit pembawa bencana. Dengan segala pengetahuan yang ia miliki, Kunai mampu melibas monster itu dengan sangat mudah. Lalu dia juga sempat menguji tentang bahasa, huruf, dan angka yang ternyata sama dengan bumi. Gadis yang Kunai temui bernama Aku, di mana ia merupakan tumbal yang dipersembahkan untuk monster tadi. Dirasa penampilan Aku cukup buruk, Kunai menyuruh Aku untuk membersihkan diri, sedangkan Kunai masih merasa janggal dengan dunia yang cukup mirip dengan game garapannya. Namun setelah terus melakukan pencarian, dunia yang ia pijak sekarang tidak sama dengan gamenya, tapi ada beberapa kemiripan yang spesifik. Kunai merasa jika dirinya kehabisan banyak energi ketika bertarung. Dia pun memutuskan untuk farming seperti halnya yang biasa orang lakukan di dalam game RPG. Di samping itu, Kunai juga mengajak Aku sembari menggendongnya untuk mencari lokasi farming terbaik. Sebelum sampai di tempat tujuan, mereka singgah ke kuil tua yang konon katanya merupakan tempat Raja Iblis bersarang. Namun, di sana Kunai hanya menemukan Raja Iblis lama yang tengah sekarat dan memberikannya warisan berupa cincin sangar beserta esensi kekuatan di dalamnya. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah alasan dan sosok yang berani memanggil Kunai ke dunia ini. Hal ini akan menjadi awal mula perjalanan Kunai dan Aku dalam mencari biang kerok yang memanggil Kunai ke dunia ini. Karena hendak melakukan perjalanan, Kunai mengantarkan Aku untuk singgah ke desanya terlebih dulu untuk mengambil beberapa barang. Tapi di sana, Aku malah mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang yang dengan tega menjadikan Aku sebagai tumbal. Kunai tentu memberikan pertolongan, dan orang-orang di sana sontak terkejut tatkala Aku memanggil Kunai dan sebutan Raja Iblis. Kemudian Kunai meninggalkan salam perpisahan dengan membakar salah satu rumah di sana sebagai wujud kebaikan karena telah memberikan kehangatan. Di lain lokasi, kita diperkenalkan oleh karakter baru yang merupakan gadis suci pada sebuah kerajaan. Dia adalah putri ketiga dari 3 bersaudara yang bernama Luna Elegan. Luna sendiri ditugaskan untuk membasmi Raja Iblis baru, yang tak lain adalah Kunai Hakuto. Di samping itu, kabar kedatangan Luna si gadis suci sudah sampai ke telinga para bandit, yang malah berniat untuk menjarah dan memboikot rombongan Luna. Di lain sisi, Kunai dan Aku masih setengah jalan untuk mencapai kota terdekat. Lalu Kunai menggunakan kekuatannya untuk menciptakan markas sementara. Di sana Kunai membiarkan Aku untuk mandi terlebih dulu. Setelah itu barulah Aku memutuskan untuk tidur bersama Kunai. Hingga di keesokan harinya, Kunai dan Aku bertemu dengan kelompok bandit penjara. Tapi tentu Kunai masih bisa menahan serangan mereka dengan sangat mudah. Dari kejauhan, ada seseorang yang melepaskan sihir ke arah para bandit dan Kunai, di mana serangan itu membuat para bandit kabur, namun juga sedikit melukai Kunai. Pelakunya tidak lain adalah Luna, yang kemudian mendapatkan balasan dari Kunai. Setelah memberikan pelajaran kepada Luna, Kunai dan Aku bergegas ke kota dan menggunakan uang hasil jarahan mereka untuk membeli beberapa keperluan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam di penginapan sementara. Lalu Kunai mengajak Aku untuk membeli pakaian baru. Di sana Kunai dan spontan menggunakan mata uang tertinggi di kota itu, yang tentunya membuat si pemilik toko sangat kegirangan dan memberikan seluruh pakaian yang cocok untuk Aku. Setelah membelikan Aku pakaian baru, Kunai kembali mengajaknya untuk makan malam bersama. Tapi keterangan itu seketika pecah tatkala Luna memasuki ruangan. Kunai menenangkan Luna terlebih dulu,
dan meminta maaf kepada pengunjung lain dengan mentraktir minuman dan makanan terbaik di tempat itu. Usai makan malam bersama, Kunai kembali ke penginapan bersama aku. Lagi-lagi datanglah Luna untuk meminta uangnya kembali. Kunai pun dengan enteng menyanggupi permintaannya. Namun ujung-ujungnya, Luna malah nebeng tidur di penginapan Kunai. Besoknya, Kunai kembali mengumpulkan informasi tentang cara kembali ke dunia asalnya. Namun sebelum itu, ia terlebih dulu mengisi dompetnya yang udah kering. Dia memanfaatkan rumor yang beredar tentang dirinya sebagai sosok penting dan menjual sebuah mangkuk dengan harga yang sangat tinggi. Di tengah kesibukan, muncullah sekelompok pasukan gadis suci kedua yang juga merupakan kakak Luna. Dia sering disebut dengan nama Queen Killer yang kini bertujuan untuk membantu Luna dalam menaklukkan Raja Iblis. Alih-alih bekerja sama, adik kakak ini malah bertengkar satu sama lain. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan sihir dari kelompok pemuja Raja Iblis. Queen dan pasukannya dengan spontan memberikan perlawanan. Begitu pula dengan Luna yang memberikan backup. Tak disangka, salah satu anggota pemuja Raja Iblis mengeluarkan entitas gelap yang sangat kuat, di mana kemunculannya membuat pasukan Queen melemah. Begitu pula dengan dirinya dan juga Luna. Di lain sudut, Kunai hanya terdiam karena tidak mau terlibat masalah. Lalu dia kedapatan satu kekuatan istimewa yang ternyata mampu merubahnya ke wujud lain, yakni babang tampan petarung handal tak terkalahkan yang bernama Zero Kirisame. Dengan kekuatan hand-to-hand combat yang cukup tinggi, Zero dengan mudah mengajar kelompok penyembah Raja Iblis. Tak disangka juga, aksi heroiknya membuat Queen si gadis kolot jatuh hati kepadanya. Setelah itu, barulah Zero kembali ke wujud aslinya sebagai Kunai, lalu kembali dipertemukan dengan aku. Di suatu tempat, yang kemungkinan besar adalah guild para petualang. Di sana terdapat dua karakter baru yang bernama Mikan, si pengguna Claymore, dan Yukikaze, si gadis kecil nan kawaii tapi sayangnya punya titik. Sementara itu, Kunai dan dua anak buahnya tengah berada dalam perjalanan menuju ibu kota. Kunai menyuruh Luna mengenakan seragam sekolah dunianya agar penampilan Luna tidak mencolok. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang, yakni Mikan dan Yukikaze. Mereka berdua tak semerta-merta berlari, sebab terdapat rombongan serigala gurun yang mengejar mereka. Kunai memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan beberapa poin skill, dan dengan keoverpoweran yang ia miliki, Kunai berhasil memukul mundur kawanan serigala gurun. Mikan dan Yukikaze tentu sangat berterima kasih atas bantuan Kunai. Lalu mereka berpisah sementara Kunai dan kedua anak buahnya melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Di tengah jalan, Kunai memutuskan untuk berhenti sembari beristirahat. Dia mengeluarkan markas daruratnya untuk aku dan Luna pakai sebagai tempat istirahat. Kunai juga sempat berbagi sebatang rokok dengan delman yang ia sewa. Lalu Kunai menggunakan poin skillnya untuk memanggil salah satu dari ajudan karakter Kunai Hakuto. Dia adalah dokter wanita bernama Kirino Yu. Tepat setelah aku dan Luna beristirahat, Kunai segera meminta Yu untuk mengobati luka aku. Yu sendiri memiliki kemampuan untuk memanipulasi jarinya menjadi peralatan medis, lalu secara instan menyembuhkan luka di kaki aku. Dirasa cukup, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Adegan berpindah ke ruang konferensi, yang mana pada tempat itu terdapat gadis suci pertama yang bernama White Angel. Di lain sisi pula, para kubu antagonis yang juga merupakan penyembah iblis nampak mempersiapkan kekuatan untuk menyerang ibu kota suci. Kembali lagi ke Kunai dan rombongannya, mereka nampak singgah pada sebuah wilayah yang diatasnamai oleh Luna Elegan. Wilayah ini dikhususkan untuk ras manusia setengah kelinci, namun tempatnya terbilang miris sebab tak memiliki persediaan air dan makanan yang mencukupi. Dengan kata lain, nama Luna Elegan hanya menjadi simbol, dan dia tidak ikut mengelola tempat ini sesuai mekanismenya. Alhasil, para bangsawan koruplah yang turun tangan. Namun itu tidak akan terjadi lagi, sebab Kunai memerintahkan Luna untuk mengelola wilayah ini tanpa campur tangan bangsawan korup. Dan kini Luna secara resmi mengelola wilayah ini lewat bantuan dari Kunai. Di sana mereka bertemu dengan dua warga wilayah ini, yang menjelaskan detail kerusakan dan kebutuhan yang belum mereka miliki. Pertama, Kunai perlu mengecek sumur yang ada di sini, lalu memasangkan katrol yang bisa mengeluarkan air tanpa butuh sumber. Juga membagikan beberapa pupuk berkualitas tinggi agar hasil panen ras bani semakin meningkat. Sementara itu di ruang konferensi, Angel nampak memimpin sebuah rapat yang mempermasalahkan keberadaan Raja Iblis Kunai Hakuto. Di sini, si bangsawan korup menganggap Kunai sebagai ancaman untuk Luna yang kini bersamanya. Sementara pimpinan kesatria malah beranggapan jika keberadaan Kunai memberikan dampak positif, terbukti dari insiden kemunculan alter ego-nya sebagai Kirisame Zero. Rapat ini juga dihadiri oleh Queen yang nampak masih dimabuk cinta akibat pertemuannya dengan Kirisame Zero.
Adegan seketika berpindah ke dua karakter baru kita, yang merupakan pasangan petualang kelas S yang bernama Ming, si penyihir Junibyo, dan Organ, si entah di apa. Kembali lagi ke Kunai dan ketiga anak buahnya. Mereka telah sampai di ibu kota suci, dan singgah ke restoran mewah untuk merayakan kesembuhan luka aku. Kunai juga sempat memberikan kado istimewa berupa kue dengan topping irisan stroberi, yang tentunya membuat aku merasa lebih baik. Kemudian, mereka didatangi oleh ratu sosialita dari keluarga bangsawan yang bernama Ebiphrai Butterfly. Kedatangan Ebiphrai sendiri Kunai sambut dengan penawaran produk dagang yang belum tercipta di dunia ini, yang mana produk ini bisa membuat kulit penggunanya menjadi glowing, yakni sabun. Tak hanya sabun, Kunai juga ingin menciptakan pemandian air panas dengan berbagai macam fasilitas berbeda. Hal ini tentu memancing perhatian Ebiphrai sebagai ratu sosialita, dan Kunai berharap jika para bangsawan akan tertarik dengan produk yang ia tawarkan. Di sela-sela perbincangan, terjadi keributan di tengah kota yang diakibatkan oleh kemunculan para pasukan penyembah iblis. Demi keamanan, Kunai langsung terjun ke lapangan sembari menitipkan aku dan Luna kepada Yu. Tak disangka pula, kericuan ini sempat diredakan oleh Mikan dan Yukikaze, meskipun mereka tetap kalah akibat perbedaan jumlah. Seketika datanglah Kunai, yang kemudian memporak-porandakan pasukan penyembah iblis. Tak berhenti sampai di situ, salah satu dari penyembah iblis mempersembahkan jiwa dan raganya untuk memanggil Raja Iblis lain yang bernama Karnival. Karnival dan Spontana menciptakan medan batas untuk mencegah korbannya keluar dari area cakupannya. Tak diduga, Kunai dan Enteng melempari tanduk Karnival dan sekeping batuan kerikil, lalu dilanjutkan dengan serangan beruntun yang akhirnya menghancurkan Karnival seperti kembang api. Di lain lokasi, pimpinan sekte penyembah iblis yang bernama Utopia nampak menyuruh salah satu bawahannya. Dia adalah gadis kecil yang bahkan tidak diterima keberadaannya di sekte ini. Dia bernama Tron, yang kemudian mendapatkan misi khusus dari Utopia. Sementara itu, aku, Luna, dan Yu kedapatan tamu yang merupakan seorang badut pembunuh yang berniat untuk mencelakai Luna dan Ebiphrai. Akan tetapi, Yu menghentikan aksi si badut dengan membongkar kedok aslinya dan seluruh rencana jahat si badut. Keributan di ibu kota masih belum usai. Beberapa pasukan penyembah iblis memang sudah dikalahkan Kunai, dan sebagiannya lagi sudah dikalahkan Huin beserta tangan kanannya yang bernama Fuji. Mereka juga mendapatkan bantuan langsung dari pimpinan para kesatria yang bernama Marshall. Lalu tiba-tiba, salah satu pasukan penyembah iblis mengorbankan nyawanya untuk memanggil Raja Kegelapan yang bernama Oluid. Kemunculannya memaksa Angel untuk mengerahkan medan batas raksasa, namun Oluid membalasnya dengan mengerahkan medan batas yang lebih kuat. Tadinya, Fuji sempat berniat untuk menyerang Oluid, namun dia masih terlalu kuat, bahkan mampu membalas Fuji dengan laser Superman. Di lain sudut, Tron masih menjalankan misi khusus yang diberikan Utopia, dan nampak terlihat jika dia membawa sekotak item dengan esensi berbahaya. Kembali ke pertarungan Huin dan Raja Kegelapan, dia mulai mengerahkan senjata andalannya yang merupakan martil raksasa. Tak sendiri, Huin mendapatkan bantuan dari Ming, di mana kekuatan mereka berdua mampu menahan Raja Kegelapan sementara. Kemudian, datanglah Tron untuk meletakkan esensi abis ke medan pertarungan, di mana esensi tersebut mampu melemahkan Huin dan Ming yang sejatinya merupakan pengguna kekuatan suci. Di lain sudut, Kunai masih dilema karena dia juga lemah dan esensi abis. Alhasil, dia memutuskan untuk berubah menjadi Kirisame Zero. Kemunculan heroiknya membuat Huin merasa aman. Dia mampu menghajar Raja Kegelapan dengan tangan kosong. Di ujung pertarungan, Raja Kegelapan menggunakan Tron sebagai tumbalnya. Namun untungnya, Zero mengamankan Tron di saat yang tepat. Seketika Raja Kegelapan berubah menjadi QB dan grafik burik 8 bit, yang ujung-ujungnya mampu Zero kalahkan dengan pukulan nuklir sekeras tendangan Mikey. Zero mendapatkan apresiasi dari warga sekitar. Tron sendiri sangat berterima kasih atas jasa yang Zero berikan. Huin semakin jatuh cinta dengan sosok Kirisame Zero, sementara Kunai malah enggan untuk menggunakan wujud Zero lagi. Setelah meredakan kericuan, Kunai menghadiri pertemuan darurat bersama Angel. Kunai sendiri tak mengharapkan sedikit pun imbalan, namun dia meminta akses untuk mengunjungi ruang arsip demi mencari informasi keberadaan dewa di dunia ini yang bernama Serap. Sebagai gadis suci pertama, Angel tak bisa membocorkan informasi mengenai Serap, namun dia memberikan izin kepada Kunai untuk mengakses ruang arsip sesukanya. Di samping itu, Kunai sudah memiliki ribuan poin skill yang bahkan bisa ia gunakan untuk menciptakan kerajaan sendiri. Setelah itu, dia kembali bertemu dengan aku, lalu menghabiskan waktu mereka untuk membaca buku cerita di ruang arsip. Di sana mereka berdua membaca kisah mengenai anjing bernama Pochi yang mendapatkan harta legendaris setelah menaklukkan dungeon. Kunai yang penasaran dengan harta tersebut sontak menanyakan kepada pekerja di sana
yang kemudian mengkonfirmasi jika harta legenda bisa didapatkan dengan menaklukkan dungeon. Kemudian Kunai keluar untuk mencari udara segar, dan malah bertemu dengan Tron yang sadar jika Kunai adalah Zero. Hal ini disebabkan oleh penglihatan Tron, yang mampu mendeteksi tiap aura dan warna seseorang. Selain itu, Tron adalah manusia setengah iblis, jadi tak heran jika dia memiliki kekuatan unik. Tron sendiri sangat berharap jika Kunai menerimanya sebagai pengikut, dan Kunai pun memperkenalkan Tron kepada anak buahnya. Sebagai ganti jika Tron tidak boleh membocorkan identitas Kirisame Zero. Dirasa semuanya sudah terkumpul, Kunai menggunakan kemampuan teleportasi yang bisa digunakan untuk berpindah tempat yang sebelumnya pernah dikunjungi. Kunai dan seluruh anak buahnya singgah ke pemukiman manusia kelinci. Lalu Kunai menggunakan kekuatannya untuk membangun rumah sakit, di mana tempat ini mampu beroperasi secara normal tanpa menggunakan listrik. Kunai akan mematok harga yang tinggi untuk pasien kelas bangsawan dan harga rendah untuk pasien dari rakyat kelas bawah. Usai menciptakan rumah sakit, Kunai melanjutkannya dan menciptakan pemandian air panas beserta penginapan, lengkap dengan tiap fasilitas dan pasokan tambahan yang bisa terisi secara otomatis. Setelah itu, Kunai meminta 2 warga sekitar untuk mengumpulkan warga lainnya. Lalu Kunai menggunakan skill poinnya untuk memanggil ajudan kedua, yang bernama Tahara Isami. Isami sendiri merupakan ajudan cerdas yang mampu menyelesaikan segala pekerjaan. Dia juga memiliki kemampuan militer yang cukup baik. Dengan demikian, Kunai akan memasrahkan ras manusia setengah kelinci kepada Isami, yang nantinya akan ia latih menjadi pegawai di wilayah ini. Masalah penginapan dan pemandian air panas beserta pegawainya akan diurus Isami, sementara Kunai akan pergi ke kota sebelah untuk menjual beberapa item. Kunai mendapatkan 15 koin emas tinggi lewat penjualan mesin pemutar musik. Kemudian, dia singgah ke toko pakaian untuk memesan pakaian khusus untuk para pegawainya dengan menggunakan 5 koin emas tinggi. Kunai juga menyempatkan diri untuk memasok persediaan makanan yang nantinya akan diolah sebagai konsumsi para pekerjanya. Besoknya, pemandian air panas sudah mulai beroperasi. Isami sendiri masih disibukkan untuk melatih para pekerja baru. Untuk bagian reservasi, para pekerjanya akan dikenakan seragam khusus yang tempo hari sudah Kunai pesan. Beberapa saat setelah itu, Kunai dan Isami menyambut tamu kehormatan mereka, yang tak lain adalah Ratu Sosialita Ebiphrai, dan juga kakek buta yang merupakan mantan tangan kanan komandan kesatria. Di sana Kunai memberikan penawaran kepada si kakek untuk pergi berobat ke ajudannya Yu, di mana pada waktu itu Yu memberikan si kakek obat penawar racun yang secara ajaib mampu menyembuhkan kebutaan si kakek. Atas rasa terima kasih yang cukup besar, Ebiphrai membayar jasa Yu dengan 1 keping koin emas lambda yang setara dengan 100 keping koin emas tinggi. Dengan adanya koin lambda, Kunai tak perlu lagi merasa khawatir dalam melakukan ekspansi, karena koin lambda sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kita dibawa ke flashback 10 tahun yang lalu, yakni saat dimana Luna masih menjadi bocil gembel. Luna sendiri memiliki teman baik yang selalu menemaninya dalam kesusahan, hingga di saat Luna dinobatkan sebagai gadis suci, teman baiknya dieksekusi karena diduga memiliki darah campuran dengan iblis. Di masa sekarang, Luna mendapatkan perintah dari Kunai untuk memandu Ebiphrai menikmati pemandian air panas, mulai dari tata cara mandi di onsen hingga cara terbaik menikmati sauna dengan alternatif garam. Malamnya, Kunai menyempatkan diri untuk mencoba onsen buatannya, tapi secara langsung dia mendapatkan gangguan dari Tron. Alhasil Kunai tak bisa menikmati pemandian onsen dengan baik, namun akhirnya dia tidur bersama aku dan Luna. Keesokan harinya, Kunai kembali ke kota untuk mengumpulkan beberapa informasi mengenai dungeon, dan kebetulan dia bertemu dengan Mikan dan Yukikaze yang lagi jalan-jalan. Mereka pun singgah ke warkop sejenak untuk ngopi sembari ngobrol mengenai dungeon. Ternyata, Kunai malah mendapatkan sambutan positif dari para pengunjung lain, bahkan sampai ditraktir oleh si pemilik warkop karena telah mengalahkan iblis karnival. Tanpa basa-basi, Kunai langsung menanyakan persoalan utama kepada Mikan dan Yukikaze. Di sana, ia mendapatkan penjelasan jika menjelajahi dungeon membutuhkan titel sebagai petualang, namun menjadi petualang sama halnya menjadi pedagang. Hanya lebih beresiko, sebab tiap monster yang dikalahkan tidak akan memunculkan XP ataupun gold secara instan, melainkan Kunai harus menjual beberapa komponen ataupun organ dari si monster untuk mendapatkan uang. Berbagai macam material jarahan memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkatan pertama hanya berupa logam dan kulit hewan biasa. Tingkat kedua biasanya didapat dengan membunuh monster kuat. Tingkat ketiga bisa didapat lewat material khusus yang hanya bisa diolah oleh dwarf. Tingkatan keempat merupakan senjata langka, sementara tingkat teratas hanya dimiliki oleh gadis suci. Kunai sendiri berinisiatif menjelajahi dungeon untuk mendapatkan senjata langka, lalu Yukikaze mengajukan diri bersama Mikan.
untuk mengikuti Kunai dalam penjelajahannya. Karena kebetulan juga, Kunai tidak ingin membahayakan anak buahnya, jadi dia menerima permintaan Yukikaze untuk ikut. Di lain tempat, lebih tepatnya di istana sentral kota suci, di mana Angel masih berasumsi jika Luna tengah dicuci otaknya oleh Kunai. Dia pun membuktikan langsung dan mengunjungi desa Rabi. Namun setibanya di sana, dia terkejut melihat warga sekitar yang tengah bekerja dengan riang. Di sana, Angel malah mendapatkan perintah dari Isami untuk bekerja, lalu ia dipertemukan langsung dengan adiknya. Pertemuan mereka tak berlangsung lama, karena Luna masih memiliki banyak urusan. Hingga pada akhirnya, Angel memutuskan untuk mandi ke pemandian, dengan harapan bertemu Luna, dan meyakinkannya untuk meninggalkan arahan Kunai. Alih-alih bertemu dengan Luna, Angel malah dipertemukan langsung dengan Kunai. Dia pun secara spontan menuduh Kunai atas perbuatannya, yang Angel duga telah mencuci otak Luna dan Ebi-Fry. Meski demikian, Kunai mampu menghadapi situasi ini dengan tenang. Dia memberikan Angel sebuah handuk terlebih dulu, sembari mengajaknya berendam di onsen. Kunai percaya jika Angel tidak akan membuat keributan di tempat ini. Lalu Kunai menawari Angel sebuah sake kualitas tinggi, yang tak disangka membuat Angel mabuk. Kunai kembali meredakan situasi dan memberikan Angel sebuah cincin malaikat, sesuai dengan julukannya yakni malaikat putih. Tak lama setelah itu, Kunai mengantarkan Angel untuk kembali ke istana, di mana situasi ini tanpa sadar membuat Angel jatuh hati kepada Kunai. Angel berasumsi jika Kunai adalah Lucifer, yakni seorang malaikat yang dikutuk menjadi iblis, dan Angel sudah berinisiatif untuk mengembalikan Kunai sebagai malaikat. Setelah sekian lama, Kunai bisa menghabiskan waktu santainya dengan aku, meski ujung-ujungnya tetap mendapatkan gangguan dari Tron dan Luna. Keesokan harinya, Kunai akan pergi menjelajahi dungeon di bagian utara, sembari menitipkan pesan kepada Isami dan Yu untuk menjaga wilayahnya. Kemudian, Kunai berangkat menggunakan kereta bersama Mikan dan Yukikaze. Adegan ini sekaligus menjadi penutup untuk anime kita yang satu ini. Di post-credit scene, terdapat suatu adegan yang memunculkan karakter baru yang akan sangat berperan nantinya, yakni sosok pahlawan yang ternyata hanyalah wibu P-pop yang suka colai. Bersambung. Karakter aku di anime ini memang digambarkan sebagai sosok anak angkat di mata Kunai, bukan sebagai waifu. Porsi karakter ini memang cukup padat di awal cerita, namun mulai berkurang karena karakter yang baru muncul lebih berguna. Luna sendiri menjadi salah satu karakter yang sok cakepnya nggak karuan. Maklum, autornya memang sengaja membuat karakter super egois seperti Luna. Ibarat seorang cewek yang main Angela, sifat Luna ini seperti seorang carry, padahal dirinya beban. Teruntuk karakter Yu, ada sedikit kejanggalan saat dia hendak mengoperasi kaki aku, di mana tangan Yu yang bisa berubah menjadi peralatan medis langsung menusuk aku dengan jarum suntik di bagian tulang kering, bahkan menutup lukanya dengan kuas ajaib. Ya, mungkin ini menjadi salah satu referensi dari kartun Clark Zone, Rudy Tabuti. Angel White memiliki salah satu anak buah yang merupakan seorang bangsawan. Waktu rapat pertama terdapat kejanggalan, di mana si bangsawan nampak melintir kumisnya sambil garuk-garuk biji. Kota pertama yang Kunai kunjungi memiliki peranan yang cukup unik, yakni Yahoo, meskipun penulisannya sangat berbeda dengan mesin pencarian internet yang hampir sirna, yakni Yahoo. Yukikaze dan Mikan. Yukikaze adalah karakter kawaii berbatang yang sangean. Mikan memiliki jeruk yang terlalu besar hingga offset dari bajunya sendiri. Dalam beberapa adegan mereka berdua nampak asyik minum-minum, namun herannya, Mikan masih gak mampu beli baju meskipun mampu beli minuman. Adegan pertarungan Kunai dan karnival nyaris tidak memiliki kesan menarik, yang mana kemampuan medan batas karnival nampak seperti adegan flashback, akibat adanya perpaduan efek hitam putih dalam pertarungannya. Queen Killer merupakan gadis suci kedua dengan julukan gadis akhir zaman. Entah maksudnya gimana. Untuk tangan kanan Queen yang bernama Mount Fuji, desain karakternya nyaris tidak memiliki perbedaan dengan karakter Zigaf dari franchise Street Fighter. Pada episode pertengahan, Tahara Isami mendapatkan perintah dari Kunai untuk mengatur wilayah barunya. Isami sempat mengeluh karena terlalu banyak job yang harus diselesaikan. Bahkan ia mengatakan jika dirinya bukan robot biru berbentuk kucing. Kalimat ini tentu menjadi callback dari franchise anime Doraemon, di mana perkataan Isami adalah eksplanasi untuk karakter Doraemon. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai anime kita yang satu ini. Jika ada kesalahan, tolong sikat di kolom komentar. Doain juga agar admin bisa rutin upload video seminggu 2 kali. Kiko, watashi wa arigatou, mata aimashou.